Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Multimedia Pembelajaran. Ini adalah mata kuliah untuk Prodi S2 Teknologi Pembelajaran semester 1. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Mata kuliah ini nanti dalam satu semester akan disampaikan dalam bentuk teori dan praktek dengan strategi kuliah, diskusi, kajian, penugasan, praktek mandiri, dan kerja proyek. Di awal semester nanti kita akan membahas tentang konsep, fungsi, pemanfaatan, dan pengembangan media pembelajaran. Kemudian kita akan membahas prinsip, desain, pengembangan, dan evaluasi multimedia pembelajaran. Selain itu, nanti kita akan membahas karakteristik, metodologi, perangkat lunak multimedia pembelajaran, kemudian konsep multimedia pembelajaran, dan proses digitalisasi komponen multimedia. Nah, untuk prakteknya nanti mahasiswa akan mengeksplor dan menggunakan authoring tool untuk mengedit dan memproduksi aplikasi multimedia pembelajaran interaktif sebagai proyek akhir. Nah, capaian pembelajaran setelah mengikuti kuliah ini dalam satu semester, nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep, fungsi, pemanfaatan, dan pengembangan media pembelajaran, kemudian menjelaskan karakteristik dan metodologi software multimedia pembelajaran, kemudian memahami dan menerapkan prinsip multimedia pembelajaran, menjelaskan langkah pengembangan aplikasi multimedia pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi sistem multimedia pembelajaran, dan membuat desain multimedia pembelajaran. Serta kita juga harus paham bagaimana digitalisasi multimedia, image, sound, dan video. Nah, untuk prakteknya nanti kita akan menggunakan multimedia authoring tool. Kemudian juga dengan authoring tool itu kita akan mengembangkan aplikasi multimedia pembelajaran interaktif, baik yang berbasis desktop ya dengan menggunakan flash maupun yang mobile ya menggunakan iPad nanti. Nah, penting mata kuliah ini bagi kita sebagai seorang mahasiswa di TP karena mata kuliah ini nanti akan membekali Anda menjadi seorang pengembang MPI yang profesional, tentu dengan pengetahuan teori yang mendalam. Nah, ini penting bagi Anda karena kemampuan mengembangkan MPI itu sangat diperlukan dalam bidang pendidikan. Nah, rancangan topik mingguan dalam satu semester, ini minggu yang pertama kita akan menjelaskan silabus sama kontrak perkuliahan, kemudian kita mengenalkan lingkungan pembelajaran online, kemudian nanti kita akan bahas pengantar multimedia pembelajaran. Nah, untuk praktek nanti kita akan mengeksplor multimedia pembelajaran interaktif ya. Kemudian minggu kedua kita akan membahas konsep, fungsi, pemanfaatan, dan pengembangan media pembelajaran ya. Nah, nanti untuk prakteknya kita akan mengidentifikasi praktek baik dari media pembelajaran, best practice ya, dan juga praktek jelek ya dari media pembelajaran. Sumber-sumber nanti bisa dilihat di sumber referensi. Minggu yang ketiga kita akan membahas karakteristik dan metodologi software multimedia pembelajaran ya. Nah, untuk praktek di sana akan ada tugas ya yang saya beri nama tugas kajian 1 ya. Nanti akan membahas, nanti penjelasannya ada di bawah. Jadi buku yang kita kaji itu adalah referensi nomor 2 ya, bukunya LSI and Trolip. Kemudian pada minggu keempat nanti kita akan bahas prinsip teori kognitif untuk multimedia pembelajaran serta prinsip multimedia pembelajaran itu sendiri ya. Nanti di minggu keempat ada prakteknya, ada tugas kajian yang kedua ya dari buku referensi nomor 3 ya, Meyer, bukunya Meyer ya.
Kemudian kita akan diskusi juga nanti ada komponen pengembangan multimedia pembelajaran dari buku referensi nomor 4. Minggu yang kelima kita akan membicarakan desain instruksional berbasis multimedia. Itu ada tugas kajian yang ketiga ya, dari buku referensi nomor 5, Lee. Ya. Nah, di sana nanti kita akan bahas bagaimana instruksional desain yang berbasis multimedia. Ya. Sama nanti ada diskusi bagaimana implementasi teori belajar dalam multimedia pembelajaran. Minggu yang keenam kita masuk ke teori multimedia ya, karena kita membahas multimedia untuk pembelajaran. Jadi bagaimana digitalisasi image ya, bagian dari multimedia, termasuk nanti untuk prakteknya ada tugas praktek 1 ya. Di situ nanti kita akan praktek pengolah gambar ya, menggunakan Photoshop atau yang sejenisnya ya. Nanti acuannya ada buku, ada lab sheet ya. Oke. Kemudian yang minggu ke-7 kita akan membahas desain ya, perancangan dan membuat storyboard ya untuk multimedia. Untuk prakteknya nanti kita akan memanfaatkan software editing image CorelDRAW yang itu merupakan tugas praktek 2 ya. Nah, minggu ke-8 kita akan membahas evaluasi multimedia pembelajaran ya. Dan untuk prakteknya kita akan menggunakan software untuk meng-capture screen ya. Kita akan membuat tutorial video menggunakan Camtasia. Itu merupakan tugas praktek yang ketiga ya. Nah, minggu ke-9 kita akan membahas digitalisasi, optimasi, dan editing sound dan video. Yang sebelumnya itu image ya. Nah, untuk prakteknya kita akan mengedit dan membuat video ya, menggunakan software Premiere atau sejenisnya ya. Yang itu merupakan tugas praktek 4. Nah, dalam satu semester tugas praktek kita ada 4 ya, kemudian tugas kajian ada 3 tadi sudah ya. Oke. Nah, yang minggu ke-10 ini kita mulai untuk prakteknya kita akan menggunakan Flash ya. Untuk teori nanti kita akan bahas multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian untuk prakteknya kita akan mulai menggunakan Flash ya, kenalan dengan Flash, kemudian menggunakan ActionScript. Jangan khawatir, nanti akan ada lab sheet ya, akan ada lab sheet untuk memandu kita. Minggu ke-11 masih Flash ya. Nanti di minggu ini kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi dinamis ya, hypermedia map, games ya, preloader dan sebagainya. Tidak ada tugas yang wajib, di situ hanya latihan saja nanti. Nah, minggu ke-12 ini kita mulai mengerjakan project 1 ya. Kita punya 2 project ya. Ini project yang pertama kita membuat multimedia pembelajaran interaktif ya, MPI, tentu menggunakan Flash ya, karena tadi sebelumnya kita udah belajar Flash. Untuk pengerjaan project 1 ini ada beberapa tahap. Ini tahap 1, ini tahap 2, kemudian ini tahap 3 sampai minggu ke-14 ya. Harapannya itu adalah kita selesai ya. Nah, ada satu lagi tugas, yaitu membuat jurnal, membuat artikel di jurnal ya. Nanti akan kita jelaskan di belakang, karena ini sebagai mahasiswa S2 Anda harus bisa ya membuat artikel jurnal ya. Oke, minggu ke-15
kita sudah ganti project yang kedua. Nah, kita project kedua akan membuat aplikasi MPI berupa e-book ya, menggunakan Sigil softwarenya. Ini minggu yang ke-15 ini kita latihan praktek dulu, baru minggu yang ke-16 ini kita mengerjakan project yang kedua ya. E-book ini nanti utamanya diakses menggunakan perangkat mobile ya, menggunakan HP. Nah, itulah 16 minggu rencana topik kita. Nah, ini beberapa keterangan tadi ya. Tugas kajian ada 3 ya. Nanti mahasiswa akan mengkaji 1 chapter ya dari buku ya. Ya, atau beberapa nanti akan kita lihat belakangan. Terus Anda kaji, Anda bikin ringkasannya, terus Anda presentasikan online. Nah, pandemi ini online. Di depan kelas itu maksudnya di depan Zoom atau apa ya nanti. Anda bikin ringkasan dari slide itu, ringkasan dari chapter itu, terus Anda sampaikan. Tidak usah lama-lama, 5 menit atau 7 menit sudah cukup. Ya. Ada 3 dari 3 buku yang berbeda, oke ya. Kemudian jurnal artikel, nanti Anda akan membuat jurnal yang Anda kirim ke jurnal internasional atau konferensi internasional, karena harus bahasa Inggris ya jurnalnya itu. Tidak harus sampai diterima ya, pokoknya dikirim gitu aja, sudah cukup untuk memenuhi tugas ini. Tugas praktek nanti ada 4 ya, tadi sudah kita jelaskan. Nanti mahasiswa akan membuat produk multimedia, misalnya tadi Photoshop ya kita bikin gambar, Corel kita bikin gambar, produknya cuma itu aja ya. Kemudian Camtasia, Premiere ada 4 tadi ya Anda bikin. Nah, syukur produk-produk praktek itu Anda sudah rancang untuk Anda pakai di project ya, sehingga project Anda itu tinggal Anda kompilasi dari tugas-tugas praktek itu. Nah, yang project itu ada 2 ya, project akhir. Nanti Anda buat aplikasi MPI ya. Yang pertama menggunakan Flash, yang kedua menggunakan Sigil ya, berupa e-book itu tadi ya.